Oke, kembali lagi di perjalanan Arif dan juga Agung The Series. Oke, jadi pada video sebelumnya seperti yang kalian ketahui, si Agung sudah berhasil menyelamatkan diri dari stasiun Kalimedi. Dan sekarang dia telah mencoba untuk menyalakan lokomotifnya. Semuanya berhasil berjalan, namun sayangnya dia malah mengalami kecelakaan kereta. Dan kabarnya masih tanda tanya sampai sekarang. Apakah si Agung itu masih hidup atau justru sudah meninggal? Ending yang sungguh tragis. Nah, jadi pada video kali ini kita bakal membahas kelanjutan dari game Stasiun Kalimedi, yaitu Ritual Sate Gagak. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita capcus ke videonya. Let's go. Jadi ceritanya di game Ritual Sate Gagak ini, kita berperan kembali menjadi seorang Arif ya, yang kemarin itu berhasil mendapatkan bantuan dari supir angkot. Dari sini Arif bertanya, berapa jumlah uang yang harus dia bayar untuk berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk menyewa angkotnya ini, guys. Kata supirnya gratis, cuman ada syaratnya. Syaratnya yaitu dia harus mencari 2 orang yang hilang di kampung ini. Kemudian supir angkot tersebut mengajak Arif ke suatu rumah. Saat mereka sudah sampai, Arif melihat kalau rumah tersebut sangat kotor. Karena beberapa hari yang lalu, ini yang punya rumahnya ini tidak kunjung balik. Lalu Arif mengecek laptop yang ada di situ. Dia ngekos di sini. Sampai masuk koran tuh beritanya. Saya tempel di sini. Ketika si Arif membuka laptop tersebut, dia menemukan beberapa folder yang ketika dia cek satu persatu, ternyata isinya adalah sebuah foto. Namun sepertinya foto tersebut dipotret pada malam hari. Setelah si Arif mengecek laptopnya, si Arif itu mengecek ke belakang. Supir angkotnya ternyata udah gak ada. Pas dia cek keluar, ternyata si supir angkotnya lagi makan, guys. Si supir angkotnya berkata kalau Arif bisa menggunakan angkotnya. Lalu dikasih lah tuh kunci angkotnya. Pakai aja angkotnya Mas Arif. Barangkali butuh mau kemana kek. Setelah dikasih kunci angkot, si Arif langsung menyalakan angkot tersebut dan mulai berangkat ke tempat lokasi yang ada di foto di laptop tersebut. Setelah dia sampai di lokasi, ternyata dia tidak menemukan apa-apa di sana, guys. Ya udah, karena dia tidak menemukan apa-apa, makanya dia kembali ke kos-kosannya. Setelah dia tiba di kos-kosannya, tiba-tiba dia di situ kaget karena ada kuntilanak yang bergelantungan di atas. Lalu tiba-tiba hilang. Sontak membuat si Arif itu kaget. Karena dia tidak menemukan petunjuk apapun, dia segera keluar. Setelah dia berkeliling-keliling, dia menemukan ada sebuah warung yang terbuka. Dan ternyata orang itu adalah si supir angkot. Gue baru tahu anjir kalau si supir angkotnya ternyata juga tukang warung ya. Gue kira mah dia cuma kerjanya tuh nganterin penumpang doang, guys. Ternyata enggak. Dia ternyata buka warung juga. Ya udah tuh, si Arif langsung bertanya kepada tukang angkot atau tukang warung tersebut untuk menanyakan di mana letak posisi penjual sate gagak. Pak, apa Bapak pernah dengar yang namanya sate gagak? Wah, kalau sate sih di sebelah kosan ada yang jual. Tapi kalau sate gagak, saya nggak tahu. Di situ dia berkata kalau sate itu banyak yang jualan di kos-kosan. Tapi kalau sate gagak, dia belum pernah mendengarnya, guys. Setelah mendengar jawaban dari tukang angkot tersebut, dia ini kayak penasaran gitu. Akhirnya dia mencoba kembali ke atas untuk melihat apakah tukang sate tersebut sudah balik. Karena dia tuh sangat yakin bahwa rumah itu adalah rumah dari penjual sate gagak. Dan yang benar saja ketika si Arif kembali ke atas, ternyata di situ ada satu orang tukang sate gagak sama satu orang yang lagi duduk ya, lagi kayak mau makan gitu. Di situ si Arif langsung bertanya tuh kepada si tukang sate tersebut untuk menanyakan di mana penjual sate gagak di sini. Di situ dia menjawab kalau dia juga tidak tahu apa itu yang namanya sate gagak. Permisi Pak, Bapak tahu di sekitar sini yang jual sate gagak? Ada. Ya saya nggak tahu nah. Sate ayam yang enak.
sate gagak. Mendengar jawaban dari tukang sate tersebut, si Arif pun langsung kebingungan di mana lagi dia harus meminta bantuan. Yaudah, karena dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari tukang sate, dia langsung menuruni bukit. Dia langsung turun dari bukit tersebut. Nah, saat dia ingin menuruni bukit, dia melihat ada bapak-bapak yang lagi duduk. Tanpa berlama-lama, dia langsung menghampiri bapak tersebut. Dan bapak tersebut menjawab, Kalau nyari sate gagak, ya harus malam. Mana ada siang-siang gini orang nyari sate gagak. Emangnya sate gagak itu buat apa sih, Pak? Kok malah nanya? Kalau kamu pengen cepet kaya, datang saja lagi nanti malam, nak. si bapak itu memberitahu ke Arif kalau jika dia pengen cari sate gagak, dia harus mencarinya pada saat malam hari. Karena katanya kalau siang-siang begini tidak ada yang menjual sate gagak. Wah, ini sih sate gagak sih sebenarnya ya bukan makanan manusia ya. Gitu tuh makanan setan gitu. Yaudah, karena dia sudah mendapatkan jawaban dari bapak tersebut, Arif pun langsung kembali ke kos-kosannya. Ketika dia sudah kembali, dia pun beranjak tidur karena ngantuk. Ya udahlah, tidur aja kali ya. Kasur nganggur. A few moments later. Saat malam hari tiba, Arif pun bangun dan dia beranjak untuk pergi ke rumah bapak-bapak yang ada di atas bukit itu. Namun saat tiba di rumah bapak-bapak tersebut, malah jawaban ini yang dia dapatkan. Nah, sudah bawa kembang kuburan apa belum? Lah, kembang kuburan buat apa lagi tuh, Pak? Ya gimana sih, pengen kaya tapi nggak tahu ritualnya gimana. Waduh, Pak, saya ini bukan pengen kaya, tapi ini... Di sini bapak-bapaknya tuh jawabnya malah aneh, cuy. Kenapa si Arif itu disuruh menyiapkan kembang kuburan? Padahal sebenarnya si Arif itu bukan melakukan pesugihan ya. Dia tuh cuma pengen tahu di mana letak posisi dari penjual sate gagak ini. Nah, yang lebih parahnya, di sini si Arif tuh mau-mauan aja disuruh membawa kembang kuburan, guys. Wah, ini sesat banget nih kaki nih, anjir. Ya udah, karena dia disuruh untuk membawa kembang kuburan. By the way, di sini nggak tahu ya. Mungkin untuk mengembalikan orang-orangnya itu tuh harus butuh ritual kali ya. Karena di sini si dua orang yang hilang itu telah melakukan pesugihan gitu. Makanya dia tuh harus dikembalikan dengan cara ritual. Dan karena itulah si Arif ini mencoba untuk mengambil kembang kuburan yang ada di kuburan. Apa mungkin ini ya kembangnya? Nah, setelah dia menemukan kembang kuburan tersebut, Arif pun langsung mengambilnya. Lalu tiba-tiba NANI? Omae wa mou shindeiru. Nah, di belakangnya itu ada Kayang yang mengejar Arif. Tunggu. Itu Kayang apa Kunti ya? Itu Kunti tapi kok jalannya Kayang gitu. Aneh. Arif pun segera berlari ke arah bukit sambil menghindari kejaran Kayang itu. Nah, setelah sampai di bukit, dia melihat ada penjual sate itu lagi. Sebenarnya ini penjual sate yang dari tadi siang ya. Ketika dia menghampiri penjual sate tersebut, ternyata beneran dong. Yang dia lihat itu bukan sate ayam, melainkan sate gagak. Oh, jadi beneran ada ya sate gagak ini? Kalau sudah dihabiskan satenya, temui Nyai Ular di alas keramat. Wih, siapa juga yang mau makan bangkai gagak gini, Pak? Jangan-jangan dua orang hilang itu ada di alas keramat. Wah, ternyata dia nih dalang di balik sate gagak itu ya. Ya karena kan kalian bisa melihat sendiri yang ada di dagangannya itu
berupa bangkai-bangkai gagak yang udah pada mati. Jadi kalau siang dia tuh jualannya sate ayam, tapi kalau malam dia jualan sate gagak. Si bapak tukang sate ini ngomong kalau orang-orang yang hilang itu berada di alas keramat. Dia juga bilang kalau orang-orang yang hilang itu diduga melakukan pesugihan di daerah alas keramat. Ya udah, alhasil si Arif pun langsung menuju ke lokasi yang sudah diberitahu oleh bapak tukang sate tersebut menggunakan angkot dari bapak-bapak itu. Selama dia melintasi jalan raya, Arif melihat banyak sekali korban kecelakaan yang sekarang arwahnya sudah gentayangan. Di situ awalnya Arif pengen menolong, tapi setelah melihat mayatnya begitu menyeramkan, dia langsung balik lagi ke angkot dan melanjutkan perjalanannya. Ketika dia melaju, tiba-tiba bannya itu tiba-tiba kempes di tengah jalan. Waduh, ban pecah gini. Parah ini sobeknya. Oleh karena itu si Arif pun mencari bantuan. Nah di situ si Arif melihat ada bengkel, namun kelihatannya sudah tutup. Dia mencoba mengetok-ngetok rumah tersebut, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Pak, permisi. Permisi, Pak. Tolong, Pak, mau ngambil ban, Pak. Pak, ban saya pecah. Nah di saat yang bersamaan tiba-tiba muncul lagi tuh kayangnya. Karena Arif panik, dia pun mencoba untuk masuk ke dalam rumah ini dengan menggunakan crowbar. Singkat cerita, si Arif berhasil masuk ke dalam rumah bengkel itu. Waduh, ini Arif nih nggak punya akhlak banget ya. Karena dia dikejar-kejar kayang, makanya dia tuh nginep di situ guys untuk 1 malam. Ya udah, tidur di sini aja malam ini. Ayo, kamu siapa? Kalian kurang ajar. Berani-berani mau ke rumah orang. Keesokan paginya, tiba-tiba ada orang membawa celurit yang datang menghampiri Arif. Ternyata itulah orang yang mempunyai bengkel ini. Dan dia pun mau membacok Arif karena menganggap Arif itu adalah maling. Ketika si Arif ingin dibacok, si Arif menjelaskan kepada tukang bengkel itu kalau sebenarnya dia tuh pengen minta tolong dari semalam untuk memperbaiki angkotnya. Cuman pas dia ketok-ketok gak ada yang jawab. Nah makanya dia tuh numpang nginep di rumah tukang bengkel ini untuk 1 malam. Di situ si Arif juga mengatakan kalau dia dikejar-kejar setan semalam. Setelah dia dijelaskan, si tukang bengkelnya pun langsung mengecek angkot punya Arif. Tuh, Pak, bannya sobek kena linggis. Emang masnya ini mau kemana? Ke alas keramat, Pak. Oh, udah dekat di sini kok. Jalan kaki aja. Nanti saya pinjamin mobil pickup. Ada di dekat patung situ. Nah di situ si tukang bengkelnya tuh nanya kemana si Arif pengen pergi. Di situ tuh si Arif mengatakan kalau dia tuh pengen ke alas keramat. Kata si tukang bengkelnya tuh jaraknya tuh udah gak jauh lagi dari sini. Tinggal masuk ke gang kecil. Nah nanti dia bakal dipinjemin mobil pick up. Singkat cerita, si Arif menemukan ada sebuah kuil besar. Namun saat dia pengen memasukinya, pintu tersebut masih terkunci. Dia pun mencari kuncinya dan akhirnya dia menemukan kunci tersebut di belakang kuil tersini. Nah, ini dia kuncinya. Setelah si Arif berhasil memasuki kuil tersebut, dia melihat kalau ada semacam ritual-ritual gitu. Nah mungkin saja orang-orang yang hilang ini disekap sama setannya guys. Mereka dibawa ke alam setan tersebut untuk mendapatkan keinginan yang mereka capai. Nah si Arif itu harus menemukan 2 orang yang dinyatakan hilang akibat diculik setan. Nah caranya itu kita harus memasuki ke alam setan. Nah untuk bisa memasuki alam setan tersebut kita membutuhkan sebuah sesajen atau makanan setan. Tujuannya apa?
agar si Arif itu bisa masuk ke dalam alam setannya untuk menemukan 2 orang yang dinyatakan menghilang. Singkat cerita, Arif berhasil menemukan sesajen yang terletak di seberang sungai. Alhasil, si Arif pun langsung membawa sesajen tersebut ke kuil tadi tanpa berpikir panjang. Sesaji ini buat apa ya? Ini kayaknya tempat orang bertapa deh. Setelah dia mengambil sesajen tersebut, suasana pun berubah menjadi horor kembali. Dan inilah mulai petualangan si Arif untuk memasuki alam setan. Si Arif pun kembali ke kuil tadi. Nah, ketika dia masuk, dia langsung menyalakan beberapa lilin dan menaruh sesajennya di sebuah lingkaran tadi. Nah, tiba-tiba hal ini pun terjadi. Saya mencari beberapa orang yang hilang. Nah, setelah si Arif menjawab beberapa pertanyaan dari siluman ular tersebut, akhirnya siluman ular tersebut memberikan kesempatan untuk bertemu dengan kedua orang warga yang menghilang. Lalu tiba-tiba si Arif pun teleport ke suatu tempat yang dimana dia sudah berada di alam setan. Dan seperti yang kalian lihat, di sebelah kirinya Arif itu banyak lava. Dan ketika si Arif ke atas, dia melihat banyak sekali orang-orang yang sedang dikelilingi ular. Dan seperti yang dikatakan oleh ular tadi, kalau mereka itu sudah kaya raya, namun naasnya mereka semua sudah tidak bisa pulang ke dunia mereka sendiri. Di sini si Arif udah gak bisa nyelamatin mereka lagi. Karena gimana coba? Itu kan emang udah kesalahan mereka sendiri ya. Dan sekarang misi kita itu adalah kembali ke angkot. Tapi untuk kembali ke angkot, kita memerlukan sebuah koin emas untuk memasukinya. Nah, koin emasnya itu tuh ada di dekat mereka, guys. Nah, dengan perlahan-lahan si Arif pun mengambil koin emas di salah satu harta karun mereka. Setelah itu si Arif pun kabur meninggalkan alam setan tersebut. Ya karena itu sudah menjadi kesalahan mereka sendiri. Sesampainya di dunia nyata kembali, Arif pun menceritakan semuanya kepada supir angkot itu. Kalau semua korban yang ada di alam setan tersebut sudah tidak bisa diselamatkan. Dan mereka akan menetap tinggal di alam setan untuk selama-lamanya. Jadi begitu Pak, mereka dikelilingi ular. Kayaknya di alam setan. Saya nggak bisa nolongin. Berarti betul kata orang-orang. Yaudah Pak, saya pamit ya. Oh ya, saya mau ke tukang servis HP dulu. Barangkali HP saya sudah dibetulin. Setelah si Arif bercerita kepada tukang angkot tersebut, akhirnya dia pun beranjak untuk kembali ke rumahnya. Sebelum si Arif meninggalkan desa tersebut, Arif pun mencoba untuk ke tukang servis. Karena tadi HP-nya itu rupanya sedang diservis ya. Nah, setelah dia ke tukang servis, si tukang servisnya itu bilang kalau banyak pesan masuk di HP-nya. Dan ketika si Arif melihat pesan tersebut, ternyata HP saya sudah jadi ya Mas? Ya sudah, tanya ada pesan masuk tuh. Rep, lu di mana Rep? Rep, maafin gue ya Rep. Maaf ya, Rep, tolongin gue Rep. Gue habis ini Rep, kecelakaan kereta Rep. Tolongin ya. oke guys, jadi begitulah pembahasan dari game Ritual Sate Gagak pada video kali ini. Kayaknya sih gamenya tuh nanggung banget ya.
Mungkin di next video kita bakal langsungin aja lanjutin game Welcome to Kalimedia, karena gamenya tuh masih berhubungan dengan game yang barusan kita bahas tadi guys. Well, kita tunggu aja untuk kelanjutan di next gameplaynya, oke guys. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua guys, oke. Gua Randy Maulana, sign out. Bye-bye.